Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini saya mau kembali memunculkan analisa pergerakan di Indofarma eh, karena ada beberapa perubahan di dalam prediksi di video sebelumnya. Jadi ada dua alternatif seperti kemarin di ALI. Begitupun nanti di Kimia Farma dan PTPP saya akan coba ulas kembali. Tapi sekarang kita di enough. Oke, enough time frame ini monthly sebenarnya nggak berubah. Silahkan lihat di video sebelumnya. Saya langsung ke time frame daily. Ini time frame daily-nya enough. Nah, revisian menjadi alternatif kedua itu ada di time frame yang daily. Kalau di ALI di 5 menit, kalau di enough ini ada di daily. Gini, teori yang saya pakai dalam memprediksi pergerakan harga kan pakai teori gelombang. Nah, di dalam gelombang itu ada istilahnya koreksi yang ideal. Koreksi yang ideal itu ada di area 38,2 sampai 61,8. 23,6 udah termasuk bukan koreksi yang ideal. Nah, itu pertama teorinya. Yang kedua, teori yang saya pelajarin adalah berbicara seperti ini. Di dalam sebuah pergerakan, baik itu impuls atau koreksi, maka di dalam misalkan itu pakai time frame monthly, maka di dalam pergerakan time frame daily atau di bawahnya pasti ada gelombang. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya mau kupas dulu. Sambil kita belajar, kalau teman-teman udah pernah belajar tentang teori gelombang, ya yang sama kita pakai juga, setidaknya untuk mereview. Ini pertama. Yang hitam ini saya kan selalu pakai warna hitam untuk time frame monthly. Ini impuls, harusnya dia koreksi yang garis putus-putus hitam ini, tapi dia break bottom terakhir dan dia lanjut ke bawah. Jadi impuls ketemu impuls, makanya disebut perubahan. Di dalam garis impuls yang pertama nih, teman-teman naik ke atas, di sini ada sebuah gelombang. Gelombang daily dalam hal ini. Saya garis gelombangnya, kita ambil bottom yang paling rendah, kita tarik. Oke, kita rubah warnanya karena daily saya pakai warna merah. Tarik lagi ke bawah. Ini koreksi dan sekarang impuls. Nah, lihat. Impuls, koreksi, impuls. Dia harusnya koreksi, tapi dia berubah menjadi impuls. Dia break bottom ini. Gelombang sebelumnya ideal. Ini area koreksi 61,8. Nih gelombang pertama. Kedua, dia impuls. Nah, ketika dia break ini, saya udah sebut perubahan. Tinggal dia koreksi. Nah, masalahnya ada di sini. Karena harga yang cukup dalam, sehingga koreksi yang dibentuk hanya nggak nyampe 23,6 teman-teman. Tapi ini masih koreksi karena kaidah gelombangnya terpenuhi. Ketika dia break bottom, dia koreksi tidak melebihi top terakhir kan gitu ya. Dan selanjutnya begitu juga. Dan otomatis pergerakan ini menjadi pergerakan yang top dan bottom. Kaidah gelombangnya dipenuhi, tapi area koreksinya nggak ideal. Ini yang saya rada khawatir. Ini yang membuat saya akhirnya punya alternatif kedua. Apa itu? Karena pergerakan harga belum terjadi, udah saya bikin dulu. Kalau saya pengen gambaran yang ideal, ya udah saya tarik dulu aja. Namanya juga memprediksikan, jadi saya proyeksikan dari top ini sampai bottom, ini adalah area koreksinya. Ini area koreksi daily. Bukan, tapi area koreksi daily ini mendekati area koreksi 1 jam. Satu bulan, ini yang hitam. Nah, dengan ada alternatif kedua, sehingga pergerakan yang kecil ini pun berubah. Kalau saya bisa breakdown sampai 5 menit, sementara ini saya mungkin nggak akan nyampe dulu 5 menit. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Lihat, ini tetap menjadi batasan ya teman-teman. 2.600, 3.400, 4.100. Batasan apa? Batasan untuk target kita. Karena pada dasarnya semuanya sedang koreksi. Baik di monthly satu koreksi idealnya. Nah, 1 jam saya memprediksikan ya, memproyeksikan pergerakan harga ini cuman baru satu
garis impuls gitu kan, koreksinya belum karena di sini masih top dan bottom. Oke, itu pertama. Sekarang kita bongkar yang kecilnya ya. Kita lihat time frame. Nah, tetap sementara saya masih pakai daily. Jadi saya nggak breakdown ke time frame yang lebih kecil untuk memprediksikan apakah bottom ini udah fix atau enggak. Karena secara gelombang yang terjadi ini gelombang gitu. Daily udah terbentuk dan sedang tren turun. Berapa coba? Satu gelombang, dua gelombang, tiga, empat setengah gelombang. Nah, ini jadi top terakhir teman-teman. Saya garisin, ini top terakhirnya ada di sini. Nah, dia udah di break. Saya ganti warna. Nah, dia udah di break nih. Nah, saya ganti tapi bukan lagi warna merah. Karena ada dua nih. Ada alternatif pertama. Saya memprediksikan harga ini menjadi koreksi daily. Tapi secara pergerakan harga, ini pun tren turunnya daily gitu. Cuma dia pakai gelombang top dan bottom. Nggak mengikuti kaidah koreksi 38,2. Nah, oke. Sekarang kita fokus ke sini ya. Ini impuls, dia koreksi. Nah, koreksi ini udah mulai ideal lagi, teman-teman. Di ini 78,6 koreksinya. Nah, tapi saya tetap kasih warna biru muda biar saya punya batasan apakah ini akan tetap menjadi time frame daily-nya. Berarti koreksi ini adalah koreksi nanti di monthly atau ini berubah nanti jadi time frame yang lebih kecil. Saya ganti jadi 1 jam misalkan. Tapi itu nanti pergerakannya. Oke, sekarang kita fokus ini ya sekali lagi. Ini impuls, dia mau koreksi. Untuk memprediksikan koreksi ini, karena yang biru muda ini memakai time frame 1 hari, saya akan bongkar menjadi pakai time frame yang 1 jam. Gitu. Oke, kita lihat. Kita rubah jadi 1 jam. Nah, ini grafiknya. Saya besarin biar lebih besar. Nah, lihat teori yang tadi di 1 hari, ini gelombangnya nih, impuls. Saya garis gelombang 1 jamnya dari sini, biar teman-teman bisa nge. Nah, ini. Impuls, koreksi, impuls. Dia break. Nah, top ini yang di break. Hati-hati. Ini bukan top yang nge-break ini. Makanya saya nggak menyatakan ini sebagai gelombang 1 jam. Tapi 1 jam adalah sampai ke sini nih. Impuls. Dia break. Break. Dia koreksi. Ini area koreksi nih. Saya udah tarik 38,2 antara 38 sama 50%. Nah, gini. Kalau ini udah fix, berarti dia tinggal koreksi ke atas 1 jamnya. Tapi lihat pergerakan harga ini melebar. Nah, sekarang kita fokus ke titik ini lagi, lebih dalam lagi. Harga ini melebar. Kalau kita mau bongkar top ini udah fix atau belum, kita lihat 5 menitnya, bisa jadi ini udah fix. Misalkan ini impuls, koreksi, dia tinggal break sini. Tapi sekali lagi teman-teman, lihat pergerakan inap seperti ini, saya harus bilang kondisi sekarang harus wait and see. Jadi kesimpulan saya untuk inaf kita menunggu. Menunggu apa? Dua yang kita tunggu. Pertama, yang mana duluan nih? Apakah dia akan break bottom terakhir di 976, bottom 5 menit, dan area koreksi 1 jamnya akan dipenuhin sampai ke 61,8 di harga 815. Kalau ini terjadi, umpamanya dia misalkan break sampai sini, kita bisa ambil posisi buy di sini, ini stop loss kita di 446. Sesuaikan yang money management teman-teman ya. Atau alternatif kedua adalah saya nunggu pergerakan harganya apakah dia akan break ke top terakhir 1375. Kalau dia break ke atas, ini menjadi alternatif kedua, maka harga ini tetap ini menjadi bottom paling rendah. Saya bikin proyeksikan ini area koreksinya. Baru saya beli di sini. Ini saya garis kira-kira pergerakan berdasarkan pakai garis impuls koreksi sebelumnya. Nah, saya beli di sini, ini menjadi stop loss saya di 976. Jadi dua alternatif ini ya kita tunggu pergerakannya untuk ngambil. Targetnya apa? Targetnya tetap ini di 2600. Menarik sih secara profit. Tapi kan kita harus prediksikan dulu.
kurang lebih itu teman-teman, mudah-mudahan gambaran besarnya bisa ketangkep sama teman-teman. Kalaupun nggak ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di komentar juga untuk kita bisa diskusi juga nanti, gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti, kurang lebih itu gambarannya. Nanti kita lihat pergerakan demi pergerakan, mungkin akan lebih jelas lagi dalam beberapa hari ke depan, kita akan prediksikan. Itu yang bisa saya sampaikan dari NAF. Untuk silakan teman-teman kritisi. Ketika ambil posisi harus pastikan bahwa teman-teman tahu alasan yang benar, bukan lagi kira-kira, tapi berdasarkan analisa yang teman-teman pakai. Saya hanya memberikan sebuah tambahan referensi untuk kita memprediksikan pergerakan harga ke depannya. Itu aja. Sekali lagi silakan kasih komentar, kasih masukan juga untuk video saya, untuk cara analisa saya, untuk saya bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Demikian. Satu lagi nih teman-teman, saya butuh masukan untuk cari software merekam bikin tutorial video ini. Jujur ini saya udah bikin 8 kali rekaman dan semuanya gagal karena softwarenya berantakan. Ya, saya rada kurang paham, mungkin teman-teman bisa bantu saya, silakan tulis di komentar juga. Terima kasih sebelumnya, selamat beristirahat juga karena ini udah malam. Besok saya akan memberikan beberapa analisa saham lagi. Ada satu saham yang menarik, S-Hardware, nanti saya akan munculkan karena itu pergerakan harganya, grafiknya menarik bagi saya. Dan kemarin saya tadi pagi saya baru cut posisi saya, take profit, saya lagi nunggu momen lagi untuk ngambil lagi, beli lagi. Demikian mungkin sekali lagi silakan komen, like jika suka, kasih masukan untuk video saya. Terima kasih teman-teman, selamat malam.